Ya, Itu udah pasti. iya kan, adalah cerita begini Pak ya. Saya baca juga kan, tapi saya nggak punya kitab, saya baca di Google aja. Ya, Di Lukas 22:36 sampai 38 saya baca itu kan, Yesus menyuruh muridnya menjual jubah dan membeli 2 buah pedang. Lalu muridnya menyerahkan 2 buah pedang itu kepada Yesus. Yesus pun menjawab, "Cukup," kata Yesus. Berarti cukuplah 2 buah pedang kan? Saya tanyakan di komal umat Kristen atau komal Islam Kristen yang masuk di sana, jawabannya kok beda-beda pula Pak. Nah, ada yang menjawab itu perumpamaan, kiasan, pedang asli, pedang buat berburu, pedang untuk berperang, pedang untuk membuat jalan. Akan nggak sama. Nah, kalau menurut Bapak pribadi itu apa arti terjemahan itu di Lukas 22 nomor 36 sampai 38? Coba Bapak baca. bentar ya. Ya. Yang jadi pertanyaan saya itu kenapa nggak satu jawaban mereka? Saya ingin minta pendapat dari Bapak Aldo aja lah. Oke, saya baca ya. Luka 22 ayat 36 ya. Amar lehon men hasama dit lah kesa nesyap wehakana der malawehan de leh saipa nasaben nate wenesben leh saipa ya. Ini adalah perumpamaan ya. Dia berkata kepada mereka, ini Yesua nih ngomong, mulai sekarang siapa yang mempunyai pundi-pundi, biarlah dia membawanya dan juga bekalnya, dan siapa yang tidak mempunyai pedang, biarlah dia menjual bajunya untuk membeli pedang. Oke, di sini ada catatan kaki ya. Menjual baju untuk membeli pedang artinya bahaya sudah dekat. Ini kamusnya mana? Jadi pedang yang dimaksud di sana itu Pak Aldo, maaf ya, itu pedang asli atau itu perumpamaan itu? Perumpamaan. Kayak kita di Indonesia, misalnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Itu bukan berarti ayo kita pergi ke danau mendayung, enggak. Cuma masalahnya adalah gini, pada saat orang Kristen ini membaca ajaran Yesua, tidak semuanya itu kan ngerti gitu, ini pepatah atau tidak gitu. Nah, kami yang menerjemahkan ini, kami perlu beli berbagai kamus ya. Supaya apa? Supaya bisa melengkapi gitu, bisa memberikan catatan kaki kalau ada kata penting ya atau pepatah yang Yesua ucapkan itu. Nah, kami yang beli ya, ada kamus-kamus itu, jadi teman-teman nggak usah beli ya, cuma baca aja Injil terjemahan kami ini, nanti baca catatan kakinya supaya teman-teman ini lebih paham lagi Yesua ngomong apa, artinya apa, begitu Pak. Oh, berarti pedang yang dimaksud di sana itu perumpamaan Pak ya? Perumpamaan. Ya kan begini Pak ya, Bapak jawab perumpamaan ya, berarti Bapak kan lebih tahu daripada saya ya. Dan kenapa Pak ya, setiap saya ajukan pertanyaan itu ke umat Kristen yang lain, ada yang jawab perumpamaan, kiasan, pedang asli, pedang buat berburu,
pedang buat persiapan waktu selus disalib berperang itu kan. Ada juga yang menjawab pedang untuk membuat jalan di Bukit Getsemani, katanya waktu itu masih hutan. Nah itu. Jadi mereka yang Ya, itu saya dia. maksud di sana itu nggak belajar Bible dulu, atau istilahnya di pola pikir mereka aja. Ya itu dia gitu Pak. Jangankan orang umum ya, yang tidak belajar sekolah teologi, yang belajar sekolah teologi juga, kalau mereka ini wawasannya nggak luas ya, mereka ini nggak ngerti gitu. Ini sebenarnya pepatah atau tidak? Ya, yang tahu ini pepatah atau tidak kan orang yang ngerti Aramaik dong. Makanya ada kamus Aramaik Inggris. Ya, gitu Pak. Ya berarti jawaban aslinya perumpamaan Pak ya. Perumpamaan gitu. Iya. Ini Pak ya, kita kan diskusi kan berdasarkan data gitu kan. Ya. Di Matius 16:27 di sana kan udah jelas Yesus itu berkata kan, hidup yang kekal ini adalah mengenal satu-satunya Allah, itu Tuhan yang Maha Esa, saya hanya sebagai utusan kan. Di Matius 11:25 itu juga Yesus itu mengatakan dia utusan. Kalau menurut Bapak itu ayat itu salah atau benar? Itu benar kalau dia bilang utusan. Utusan itu ya, di dalam bahasa Aramaiknya itu ada seliha, ada desadaran. Ya, dia memang utusan dan dia mengucapkan kalimat itu sebanyak 38 kali. Berarti kalau Yesus utusan berarti dia manusia kan, bukan Tuhan kan? Nah, ini dia. Ini yang perlu dipahami. Utusan di dalam ajaran Yesua itu beda dengan utusan yang ada di dalam Quran. Yesua ngajarin gini, ya, orang-orang Yahudi itu adalah Tuhan-Tuhan. Ya, ayatnya di Yohanan 10 ayat 34. Ya. Dia bilang dalahe aton, kalian adalah Tuhan-Tuhan. Gitu. Nah, ini jelas ya. Jadi tidak ada istilahnya, tidak ada ajaran Islam di dalam ajaran Yesua. Jangankan Islam ya, ajaran Kristen di Indonesia aja banyak yang berbeda sama ajaran Yesua. Karena Kristen Indonesia kan mengajarkan Trinitas, Oneness, itu nggak ada itu di dalam ajaran Yesua. Satu Allah, tiga pribadi, satu Allah, satu pribadi, itu nggak ada. Gitu, makanya Kristen dan siapapun yang tertarik dengan ajaran Yesua, sekarang waktunya ya, teman-teman udah bisa tahu aslinya seperti apa. Jadi utusan yang dimaksud di Matius 16:27 itu beda dengan utusan yang ya. Beda. Kalau manusia itu adalah Tuhan di dalam ajaran Yesua. Kita semua adalah pencipta, kita semua adalah kreator. Ya. Kalau dapat kalau di itu, Yohanes 17 ayat 3 itu Pak. iya, Yohanes 17 ayat 3 Yesua ngomong Allah dasrara bahuldiak. Tuhan sang kebenaran satu-satunya yang mengutus Yesua Mesias, gitu kan? Ya. Jadi sang Bapa ini yang ngutus Yesua. Nah, sang Bapa Tuhan ada satu. Ya. Tuhan ya, satu. Bapak Tuhan ya. Yesua sendiri. Yesua sendiri ngaku Tuhan. Ya. Dua. Jadi dua ya betul. Terus Yesua ngomong. Yesua ngomong orang-orang Yahudi itu adalah Tuhan-Tuhan. Berarti kan banyak Tuhannya. Oh, jadi banyak Tuhan yang itu ya? Banyak. Ajarannya salah.
itu otomatis. Iyalah, itu maka saya tanyakan sama bapak kan dari awal tadi kan. Nah, kalau baca terjemahan kami, siap-siap kaget gitu. Iya. Nah, satu lagi Pak, ada yang menyebut Yotevave, ya, ada yang menyebut Yahweh, apa tuh? Yotevave, Yahweh itu bahasa apa tuh Pak? Itu bahasa Ibrani. Ya. Kalau Yotevave itu kalau terjemahkan ke dalam bahasa Alkitab Indonesia, apa artinya tuh? Ya kalau di situ naskahnya ada Yotevave, di Indonesia juga Yotevave, YHWH jadinya. Karena itu nama, nggak boleh berubah. Itu nama untuk siapa itu Pak, Yotevave itu? Itu nama Tuhannya Yahudi di dalam perjanjian lama itu, perjanjian lama naskah Ibrani, itu tertulis demikian. Berarti Yotevave itu Tuhannya orang Yahudi. Saya pernah juga Pak ya, kenapa ada juga umat Kristen memakai kata Yotevave itu? Ya terserah orang Kristennya. Ini Kristen ini adalah agama yang punya ribuan aliran. Gitu. Jadi ada yang nyembah Yehova, ada yang nyembah Yahweh, ada yang Yehovanya beda ya sama Bapa yang diajarkan Yesua, ada yang bilang sama gitu kan. Ada yang bilang Yehova itu adalah Yesua, ada yang bilang Yehova itu bukan Yesua. Ada ribuan ajaran Pak. Kalau Bapak tanya ke Kristen itu nggak habis-habis. Iya, kenapa demikian Pak ya? Ada di suatu komal Pak ya, seorang pendeta ya, nggak usah saya sebutkan namanya kan. Yang satu lagi itu seorang jemaat pendeta. Dia mengajarkan Yotevave tadi kepada pendeta. Pendeta itu dari Katolik kan? Yang menyebutkan kata Yotevave itu mengatakan pendeta itu yang sesat. Pendeta berkata kepada yang menyebut Yotevave itu yang sesat. Nah, kita sebagai penonton kan jadi bingung. Ini umat Kristen kok bertentangan? Ya begitu memang kekristenan. Makanya kami kasih solusi gitu. Ini yang bertentangan itu kalau kita tanya, emang Yesua ngomong apa sih? Emang Yesua pernah ngomong Yahweh? Emangnya Yesua pernah ngomong YHWH Yotevave? Iya, nggak ada itu, nggak ada saya baca YHWH. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak, kalau kita tanya nih ya, ini ribut nih. Iya. Komal Kristen ribut. Wah, pengen baku hantam lah. Kita tanya aja. Ini kalian semua ngerti nggak Yesua ngomong apa? Nggak ada yang ngerti Pak. Ya, kenapa Mereka demikian ribut. Pak ya? Kenapa demikian Pak ya? Seorang jemaat Pak ya, dia kayak menghina, menghujat seorang pendeta gitu di publik. Ya kalau menghina kayak gitu kita harus inilah apa, kita sudah sama-sama tahu itu kan tindakan yang sebenarnya childish ya, nggak perlu diikutin lah ya. Cuma masalahnya bukan itu, masalahnya adalah kenapa orang Kristen kok nggak ngerti Yesua ngomong apa gitu loh. Ya kan? itulah. Kita akan Ini kan berdasarkan sama nih, data dari Pak ya. Muslim ya, ada yang ngikutin ulama, ada yang ngikutin ulama yang lain, tapi ulamanya beda nih pendapatnya. Nah, saya sebagai non muslim, saya kan gampang gitu ya, ikutin aja Muhammad ngomong apa, Allah ngomong apa, Nah, itu kan simple kan. Iya. Bener Kalau kan? di kami Nah, muslim namanya sama itu nih. mazhab Pak, mazhab namanya mazhab. Iya, mazhab gitu ya. Nah sekarang Ya, mazhab. balik lagi gitu loh, ini Kristen nih ribut, gampang. Yesua ngomong apa gitu Ya loh. betul. Sederhana, cuma masalahnya mereka nggak ngerti. Ini ribut-ribut tapi nggak ngerti. Sama-sama pakai terjemahan yang salah. Iya, penerjemahnya salah, yang ngikutin orang salah ya Pak ya. Otomatis tapi kita nih harus berpikir positif ya. Mereka ini Iya, Pak. korban. Ya, ini Iya, mereka betul. ini korban gitu. Nah, sekarang kita datang bawa solusi. Udah jangan berantem.
Ya ini loh solusinya. Ya, baca aja. Yeshua ngomong apa di sini ada. Ya, Gitu loh, simple. ya itu Pak, kita kan berdasarkan data, kan, data originalnya itu kan. Iya. Data original, bukan penerjemah istilahnya yang nggak tahu data gitu kan. Penerjemah itu Iya. berarti kan tafsiran gitu Pak ya, tafsirkan diri dia sendiri. Nah jadi itulah Pak ya, pas kemarin tuh Bentar. Saya harus luruskan ini. Yang namanya tafsiran beda sama terjemahan. iya Pak. Jadi ini ada naskah. Naskah diterjemahkan dulu secara netral. Iya, Ya, baru ini ditafsir. Iya. Ya, tafsiran-tafsiran itu menjadi ajaran. Itu. Nah, tugas kami sebagai penerjemah aja. Ini loh, Yeshua ngomong apa? Belok kiri. Ya udah. Kita tulis belok kiri gitu loh. Jangan kita tambahin setelah mentok belok kanan. Nggak boleh. Belok kiri ya bilang belok kiri. Ya tulis belok kiri. Nah, ini kan orang yang baca banyak. Ada yang berpikir belok kiri artinya setelah belok kiri belok kanan, lurus, terserah. Gitu loh. Tapi mereka paling tidak ngerti. Yeshua itu meminta mereka belok kiri gitu. Ya. Ya itu Pak. Jadi intinya yang saya bicarakan tadi itu ke dalam Kekristenan atau di Islam kan nggak boleh kita menghujat atau menghina agama orang gitu kan. Iya, kita nih yang waras ya, kita yang dewasa, kita tahu lah oknum-oknum ini bukan cuma ada di Kristen, ada juga di Islam. Iya, ada, Kalau Pak. saya perhatikan Banyak. yang ateis juga ada nih sekarang. Kita nggak usah ikut-ikutan mereka. Ya, biarin mereka kena batunya gitu. Makanya yang Kristen-Kristen ini itu kan banyak yang nggak berani kan untuk tampilkan wajah. Ya sebagian di luar negeri lagi. Kenapa? Ya, Karena betul. takut. Yang mereka lakukan adalah tindakan intoleran. Kalau ketangkep ya, wah udah kena batunya mereka. Nah ini cerita dari saya dikit Pak ya. Saya dulu masuk Komal Islam, naiklah seorang pendeta gitu kan. Pendeta itu Pak begitu sopan, saya anjurkan 2 jempol untuk pendeta itu kan. Boleh, pendeta itu juga seorang dosen di Medan. Pak Pendeta, saya suka diskusi dengan Pak Pendeta. Kalau menurut Bapak Pendeta, Edis TV atau Bapak Saifuddin di Amerika itu orangnya gimana tuh kalau cara diskusinya? Kalau Bapak seorang pendeta atau seseorang dosen, coba Bapak nilai. Gimana itu akademis dua orang itu? Nah, dijawab sama pendeta. Tapi nggak usah jawab, saya bocorkan. Kalau menurut Bapak Aldo itu Edis TV itu cara diskusinya gimana itu? Pasti Bapak sering buka Edis TV, pasti pernah buka Edis TV. Apakah dia seorang akademis? Kalau akademisi sih enggak ya. Akademisi sih enggak ya. Jadi bagi saya dia ini cuma cari duit aja. Yang dia pahami ya ajaran Islam gitu. Dia sesuai pemahamannya dia. Ya. Gimana caranya dia dapat duit? Ya dengan cara membuat konten yang menarik, yang banyak orang nonton. Tapi kalau dia ngajarin ajaran Yeshua aja seperti saya, dia nggak ngerti bahasa Aramaik, ya kan? Dia nggak ngerti bahasa Indonesia dengan baik. Jadi kalau dia cuma ngomong tentang ajaran Alkitab atau Bible aja, itu pasti penontonnya sedikit, duitnya kurang. Kenapa demikian Pak ya? Jadi pas saya tanya lagi sama itu Bapak Pendeta atau dia juga dosen kan, jawabannya sama lah seperti Bapak Aldo ini kan. Jadi kalau Edis itu berada di Indonesia, gimana menurut Bapak Pendeta? Habislah dia itu katanya kan. Iya, karena tindakan yang dilakukan itu kan intoleran. Iya. Ya, udah pastilah itu kena pasal di sini gitu. Makanya karena dia tahu dia melanggar hukum di Indonesia, dia harus lari keluar supaya dia selamat. Gitu. Nah,
kita ya kayak saya gitu ya, saya sih maklumi lah ya, dia nggak punya kompetensi yang cukup ya supaya dia bisa punya bisnis gitu ya yang menghasilkan uang juga gitu, yang sepadan gitu. Kalau andai kata dia punya bisnis ya yang per bulannya itu menghasilkan taruhlah 50 juta, dia akan meninggalkan itu ya dunia intolerannya gitu, karena dia sendiri tahu gitu dalam hatinya apakah dia mau terus-terusan seperti ini gitu kan. Ketemu muslim di mana dia bisa dead dia gitu. Jadi resiko itu dia harus tempuh karena dia nggak punya skill yang lain. Iya, kenapa demikian Pak ya? Saya pernah masuk di Komala juga. Dia ngaku hafal Al-Quran, bisa bahasa Arab, gitu kan? Bisa belajar ngaji. Saya tes saja Pak, membaca Rob, ya. Dia baca Arbaba. Saya malah ketawa. Dia ngakunya kan bisa baca Al-Quran, bisa mengaji, gitu kan? Saya suruh baca Rob, dia baca Arbaba. Saya langsung ketawa. Ya, saya pikir ya kita yang waras nggak usah ikut-ikutan, itu tindakan intoleran. Nggak ada. Kalau saya perhatikan sih bukan hanya ada di kalangan Kristen, non Kristen juga ada. Nah, kita yang udah dewasa, kita yang tahu ya, kita yang harus berani tampil beda gitu. Nah, suatu saat semoga Bang Edis ini ada donatur gitu ngasih dana untuk memulai usaha gitu, sehingga dia tuh nggak terus-terusan seperti ini. Doa saya sih seperti itu Pak ya, dia punya usaha, dia punya bisnis, dia harus kembangin bisnis itu. Oke, itu aja Pak Bintang, terima kasih banyak buat diskusi kita ini ya Pak. Ya, jadi salam penutup dari saya Pak ya. Jadi kata Allah, kata Alkitab, kata Rasul, kata Nabi nggak ada di original teks Bible Pak ya? Nggak ada. Ya nggak perlu ada pada saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Habibi. Jadi sebenarnya suatu tindakan yang banyak orang berpikir oh ini berani banget ini ya, ini hebat banget gitu. Kalau kita bertengkar, kita berdebat ya online gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, renungkan baik-baik ya, itu dari sanubari kita nih akan ngerasain itu tindakan yang intoleran. Orang itu punya haknya ya untuk membela ajarannya gitu. Ya, jadi pasti tersinggung lah kalau kitab sucinya itu diketawain bareng-bareng ya, ayat di dalamnya. Ya, untuk apa sih kalau kita misalnya nggak setuju ya, kayak saya nih, saya kan beli Quran, saya baca, oh saya nggak setuju di sini, oh saya nggak setuju di sini, saya nggak setuju di sini. Nah, ngapain saya harus share ke publik lalu diketawain bareng-bareng ya? Itu tindakan bodoh. Ya, itu tindakan bodoh. Saya yakin juga muslim-muslim yang membeli terjemahan kami ini itu pada saat baca juga, oh ini nggak setuju, oh ini nggak setuju, oh ini nggak, pasti banyak gitu ya. Sebagai contoh ya, Pak Ustadz Kainama, oh itu seneng banget ya, oh itu seneng banget begitu baca terjemahan ini. Tapi nggak mungkin dong, wah begitu baca ya besok dibaptis, pengen ketemu sama Pak Aldo ya, minta baptis kan, enggak. Pada saat kami nanti ketemu ya ini diskusi aja gitu kan, karena seumur-umur dia tuh nggak tahu kalau ada PB Aramaik. Seumur-umur tuh dia belum ketemu orang Kristen yang bisa ngasih tahu Yeshua ngomong apa dalam Aramaik. Selama ini dia diajar waktu dia jadi Kristen, dia diajar oh seakan-akan Yesus itu berbahasa Indonesia gitu. Jadi dia antusias, pengen tahu banget nih ya penulisnya. Jadi begitu admin saya kasih ini ya, nomornya saya ke beliau, wah dia seneng banget, dia pakai voice note ya. Nah, jadi animo masyarakat terhadap
terjemahan kami ini luar biasa gitu ya, bukan cuma di Indonesia, di Malaysia juga ya. Nah, kami lagi mempertimbangkan ya nanti cetakan berikutnya itu bagaimana gitu. Terus ini kan nanti juga kami akan siapkan e-book ya. Jadi teman-teman yang beli itu dapat e-book gratis untuk belajar alfabet Aramaik, lalu kelas training gratis juga. Ini kami lagi nyiapin itu, lagi sibuk nih kami nih ya. Nah, walaupun sibuk ya kami juga seneng banget kalau ketemu sih ya, diskusi gitu. Oke Pak Rewan, Pak Ruwan ya Pak ya. Selamat malam Pak. Relawan yang terlupakan bang. Iya. Relawan yang terlupakan. Pak Relawan. Oke siap, selamat malam Pak Relawan. Ya selamat malam bang. Nama kitab abang apa bang? Pesita. Bukan Alkitab. Bukan. Jadi di Alkitab Pak, di Pesita itu Tuhan Yesus Kristus disalibkan ya bang? Iya, disalibkan Yeshua. Oh. Jadi secara apa abang bilang Yesus Kristus itu Muslim? Oh ini Pak Relawan datangnya telat ya ini ya. Jadi saya harus ulang sedikit ya. Ya. Jadi sebenarnya ya nama aslinya itu adalah Yeshua kan. Cuma sama LAI ini mereka pada saat menerjemahkan itu ganti-ganti nama gitu. Jadilah nama Yesus. Nah, karena mereka ini tidak ada yang bisa bahasa Indonesia dengan baik, mereka terjemahkan lah ya. Terjemahin. Bentar, saya lagi jelasin ya. Oh, oke. Pada saat mereka ini mau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, harusnya ada dong ya di dalam timnya yang bisa bahasa Indonesia, ya kan? Tapi kenyataannya nggak ada yang bisa, makanya salah-salah gitu. Nah, kesalahannya itu banyak tidak dipahami sama konsumen yang beli. Kayak saudara saya nih yang dari Toraja itu nggak ngerti kan bahasa Indonesia, juga kurang paham apalagi bahasa Aramaik. Pokoknya beli aja yang bahasa Indonesia. Nggak taunya di situ banyak kata Allah ya. Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Diutus siapa? Allah. Yesus adalah nabi. Nabi adalah orang pilihan Allah SWT. Nah, dari terjemahan yang salah itu sebenarnya menyimpulkan Yesusnya itu Muslim. Jadi ini salah nih sebenarnya terjemahannya. Inilah kenapa Kristen di Indonesia ini lumayan beda gitu. Sebagai contoh ya, Protestan itu aslinya tuh di Eropa atau di Jerman. Ya, kalau kita masuk ke gereja-gereja mereka, itu nggak akan kita temukan penyembahan terhadap Allah. Ya, nyembah Allah di sana nggak ada. Mereka bilang Jesus is not Allah. Gitu. Nah ini karena salah terjemahan, makanya orang Protestan di Indonesia jadinya beda kan sama yang di Eropa. Indonesia bacanya terjemahan yang salah. Masalahnya itu. Begitu Pak Relawan. Pertanyaanku tadi bang, atas dasar apa abang mengatakan Yesus itu Muslim? Atas dasar terjemahan yang salah. Contoh ya, contoh Lukas 4 ayat 24. Yesus di situ ngaku adalah nabi yang ditolak di kampung halaman. Yesusnya tuh ngaku dia adalah nabi. Nabi itu artinya orang pilihan Allah SWT. Gitu. Itu ada di kamus. Maksud abang Allah SWT yang di Al-Quran itu sama dengan pribadi Allah yang di Alkitab ya bang? Dalam bahasa Indonesia memang sama. Kalau kami bilang berbeda itu bang.
pribadi Ya, Allah yang kalau- dengar dulu bang, pribadi Allah Bapa yang di Alkitab kami itu sangat-sangat berbeda jauh dengan Allah SWT yang di Al-Quran. Iya, kami hormati kalau Beda. itu menurut. Jadi menurut kalau abang Anda, bilang gitu. Yesus Kristus itu Muslim, abang orang bodoh, Oke. ya. Jadi memang harus. Pribadi Allah Bapa yang di Alkitab kami bukan Allah SWT yang di Al-Quran, bukan Allah SWT-nya yang negeri Mekah. Jadi Allah yang ada di Alkitab Abang itu artinya apa dong? Kita nggak usah bahas Allah ini apa. Yang penting itu berbeda jauh. Allah SWT negeri Jadi nggak Mekah penting sangat ya? berbeda jauh dengan Allah SWT pribadi Allah yang di Alkitab kami. Udah. Berarti nggak perlu ya tahu isi kamus, Nggak nggak perlu perlu. tahu ya. Nabi-nabi Ikutin Israel aja. tidak mengenal Allah SWT bang. Tanggung jawab aku. Nabi-nabi Jadi Israel yang ikutin di aja. Alkitab kami tidak mengenal Allah SWT negeri Mekah. Tanggung jawab aku. Ya. Semua nabi-nabi Israel tidak ada yang mengenal Allah SWT negeri Mekah, Allah SWT yang di Al-Quran. Tanggung jawab aku. Emang termasuk kata Nabi nggak perlu tahu ya artinya apa? Perlu. Nggak perlu ya. Nggak perlu perlu. belajar. Termasuk Ayat Yesua kami ngomong cukup apa ini? mempelajari isi Alkitab aja bang. Nggak perlu berbahasa Arab, naik Arab, nggak perlu. Baca Bisa bang Alkitab bantah itu. terjemahan LAI aja. Kira-kira nabi-nabi Israel ada nggak yang mengenal Allah SWT? Anda tanya atau gimana nih? Aku bertanya, apakah ada nabi-nabi Israel yang di Alkitab kami yang mengenal Allah SWT, Allah negeri Mekah? Nabi aja nggak ada di dalam dokumen Kristen. Di dalam dokumen Yahudi juga nggak Musa ada bukan nabi. nabi bang. Apakah Musa mengenal Allah SWT negeri Mekah? Iya, Musa bukan nabi. Jadi apa? Iya. Makanya Anda itu kan berbahasa Indonesia, cuma nggak mau nih. Ya nggak mau tahu. Nabi artinya Musa itu yang apa. menyeberangi Nabi Musa yang menyeberangi Bentar, ini lautan. lagi ribut. Saya nggak bisa dengar. Nabi Musa yang di Alkitab itu apakah mengenal Allah SWT-mu? Allah SWT negeri Mekah. Ini ada yang ulang tahun di sini, makanya ada yang nyanyi. Bentar. Di Alkitab kami itu ada Nabi Musa. Apakah Nabi Musa mengenal Allah SWT negeri Mekah? Pak, di dalam dokumen Kristen nggak ada nabi, Pak. Di dalam Alkitab Bapak ini yang ada gitu. Makanya beda sendiri. Jadi Alkitab Bapak. Jadi Nabi Musa yang tertulis di Alkitab kami itu bukan Nabi. Bukan. Jadi Makanya apa? Bapak itu baca Nevia. Nevia itu artinya juru bicara, bukan nabi. Makanya Bapak ini mesti tahu, mesti belajar juga nabi artinya apa dalam bahasa Indonesia. Apakah Musa mengenal SWT negeri Mekah? Ya nanti kalau saya ketemu, saya tanya, dia tahu nggak, dia kenal nggak, gitu. Saya kan nggak ketemu sama dia. Udah, intinya yang Anda baca itu bukan ajaran Yesua. Itu intinya. Anda nggak mengenal nggak usah Yesus, kita ngurusin. mengenal Yesus Kristus. Iya, Anda kenal Yesus Kristus yang Muslim. Yesus Kristus Ya, yang mati Yesus itu disalib. Muslim. Apa Ya, kau disalib. mengatakan- Dasar apa kau Ya, itu mengatakan Muslim. itu? Dasar apa kau mengatakan itu? Dia diutus siapa? Yesus Anda itu diutus Apa siapa? kau mengatakan itu? Apakah Yesus Kristus yang kami itu mengenal Allah SWT sehingga kau mengatakan Yesus itu Iya. Muslim? Mengenal. Dari tadi saya udah bilang, ya Yesus diutus Allah. Nggak ada Allah di yang dalam mana yang dokumen. mengutus? Allah yang mana mengutus? Udah mau Allah yang mana juga nggak ada di Allah dalam yang mana? dokumen Kristen. Anda itu menyembah Allah gitu loh. Ya, walaupun Anda ini mau sampai botak sariawan bilang Allah itu bukan Allah SWT, faktanya itu sama.
karena Anda berbicara dalam bahasa Sama itu Indonesia. bang. Jangan samakan itu Allah pribadi dalam dalam kitab kami dengan Allah yang dalam Quran. Mau kita perbedaannya? Saya sih maklum aja ya teman-teman, karena dari kecil dia diajarin kayak begitu, dari kecil udah dicuci otak nih ya, bukan cuma diajar tapi nyanyi-nyanyi juga, nyanyi nyembah Allah, nyanyi itu Allah itu baik gitu. Udah dicuci otak dari kecil, makanya ngotot-ngototan aja. Di sini bukan ngotot-ngototan, bukan arena untuk berdebat. Tanya aja gitu, Allah itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Saya nggak mau tahu isi kamus, saya nggak mau tahu. Ya gimana mau belajar kalau nggak tahu? Ayo. Ya. Buktiin dong. Buktiin kalau Yesus itu bukan Muslim. Saya buktiin Aldo. Ya. Buktiin. Thank you Pak LED. Ya. Buktikan dalam bahasa Indonesia ya, dalam terjemahan LAI, Yesus bukan Muslim. Apa perlu saya kasih duit nih? Ya 2 juta. Apa perlu nih? Ya, ini ada 300 lebih. Apa perlu nih saya kasih duit baru naik di sini? Udah Pak relawan nggak usah naik ke sini gitu, karena di sini ini kita bahas tentang bahasa Pak. Kalau bahas tentang bahasa itu kita baca kamus. Bapak nggak mau kan? Oh ini kamus kata Nabi, artinya orang pilihan Allah SWT. Bapak nggak mau terima. Ngapain naik ke sini gitu? Ya Bapak mau menyembah Allah, mau menyembah Allah, itu hak Bapak. Ya saya cuma ngasih tahu aja nih, kalau Yeshua ini nggak pernah nih menyebut-nyebut dirinya itu Allah atau Allah. Ya. Ayo naik lagi di sini yang mau diskusi melihat data referensi, jangan ngotot-ngototan. Nggak usah ngotot-ngototan. Buka referensinya, siapa tahu ada kamus gitu. Kamus dalam bahasa Indonesia, Nabi itu artinya apa gitu ya. Atau ada pakar bahasa Indonesia nih yang bilang Allah itu bukan Allah SWT. Nah siapa itu pakar bahasa Indonesia itu? Coba kasih tahu di sini ya. Jangan tidur ya. Jangan tidur Ya. Ayo dong belajar, kita berdiskusi secara akademisi, ada referensinya ya. 350 orang lebih, ayo ya. Masa perlu saya pancing duit lagi gitu? Kemarin tuh saya pancing duit nih. Ya, Allah itu kan Allah SWT, itu kan nama Tuhan di dalam bahasa Indonesia. Kalau ada orang Kristen yang bisa membuktikan dalam bahasa Indonesia sekarang Allah itu bukan nama, saya kasih duit 2 juta. Itu kan kemarin tuh. Mau saya ulang lagi tuh sekarang. Ya. Sekarang beda ya. Saya kasih faktanya ya. Yesus itu Muslim. Lukas 4 ayat 24. Dia ngaku kalau dia adalah nabi. Ya bukan saya nih yang maksa LAI untuk menulis nabi di situ.
itu LAI dengan kesadaran penuh. Mereka tahu, ya KBBI mereka tahu. Karena tahun 2021 saya udah pernah ketemu nih sama kepala penerjemahnya. Udah tahu nih isi KBBI. Tapi tetap nih ngotot, Yesus adalah nabi. Nabi itu orang pilihan Allah SWT. Berarti Yesusnya muslim. Ya. Ini LAI gitu. Ya. Nah, siapa ya yang berani bantah naik gitu. Dijelaskan dong, ya. Jangan cuma ngotot-ngototan aja. Kita bahas Yesus, kenapa lari ke Musa? Ngerti nggak? Nanti malam saya ketemu sama Musa, saya tanyain gitu. Nggak usah urusin Musa. Kan Kristen ini nyembah-nyembah Yesus. Ya, bagus ya. Cuma saya challenge. Saya tantang gitu. Yesus, begitu saya baca terjemahan Ella, Yesusnya muslim. Menurut kalian Yesus muslim bukan? Kalau bukan, naik ke sini gitu, buktiin. Buktiin di sini. Ya. Yeshua ini bukan muslim. Yeshua nggak ada hubungannya sama Allah. Yesus diutus Allah. Berdoa aja kepada Allah. Ngerti nggak? Oke, kita sambut lagi, ada teman kita naik nih, Pak GNR. Pak G, selamat malam Pak G. Selamat malam Pak G, kalau Pak G ini boleh bersuara, berpendapat, silakan Pak. Mau nanya aja itu Bang, saya muslim Bang. Boleh. Jadi gimana itu Yesus itu muslim tuh, gimana pendapat Pak Aldo apa gimana tuh? Itu tadi saya udah jelasin, Lukas 4 ayat 24. Yesus ngaku kalau dia adalah nabi yang ditolak di kampung halamannya. Oh ya. Itu. Terus Yesus juga ngaku dia adalah utusan Allah. Terus Yesus lagi ngaku juga, Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar yang mengutus Yesus Kristus tuh. Itu makanya Yesusnya muslim gitu. Terus ini LAI ini sadar nggak dengan apa yang Ya sadar lah. Masa mereka lagi ngelindur baru bangun tidur terus nerjemahin, kan enggak. Mereka ini sadar gitu. Dan saya diundang tahun 2021. Ya itu udah saya kasih tahu, Pak Anwar Chen ini kan kepalanya kan. Bapak ini kalau menerjemahkan kenapa nggak pakai KBBI? Oh iya Pak Aldo pakai. Makanya mau direvisi. Udah. Nah kan terjadi tuh revisinya tahun 2023. Ya. Berarti itu sudah sesuai KBBI. Gitu loh. Ya udah, berarti dia dengan sadar gitu loh. Yesus itu muslim memang hasil terjemahan mereka. Makanya Kristen kenapa kalian marah-marah ke saya gitu, ya. Saya cuma ngasih tahu aja. Terus Ngerti itu nggak? ada motivasinya gitu LAI itu menurut Bang Aldo tuh Bang? Enggak, dia kan sadar dengan apa yang dia tulis di Bible kan? Ya, saya nggak tahu lah motivasinya apa gitu ya. Nanti kalau saya bilang cari duit, nanti banyak yang kecewa gitu. Karena setahu saya adalah dia cari duit, mereka ini cari duit gitu. Sama, kita nyari duit, saya juga nyari duit. Ya, nih bertahun-tahun hilangin. Kira-kira ada yang beli nggak? Bubar. Kira-kira ada yang beli nggak? Bubar kan? Iya Bisa bubar di demo Kristen. kan?
nggak bubar, dianya gitu ya dibubarin. Kristen mah tetap ada gitu loh. Oh gitu ya. Di Amerika Jadi- enggak, di Amerika Kristen mana ada nyembah-nyembah Allah. Di Eropa nggak ada. Jadi secara tidak langsung Bang Aldo ini sepakat dengan rekan-rekan kita dari apologet Muslim yang menuntut selama ini ya Bang. Dengan apa Ya, ya pokoknya kalau kita gitu. kita ini punya bahasa Indonesia. Ya, kita punya bahasa Indonesia. Udah, ikutin aja, ikutin saja kaidah bahasa Indonesia. Nggak ada bahasa Indonesia versi Muslim tuh nggak ada. Bahasa Indonesia versi Kristen itu nggak ada. Bahasa Indonesia cuma satu. Ikutin aja. Jadi sepakat Bang Aldo dengan tuntutan-tuntutan dari apologet Muslim gitu Bang. Ya mereka nuntut apa? Saya gini loh ya, jangan dianggap pemahaman kami sama semua gitu. Kan apologet Muslim tuh banyak, pendapatnya beda-beda juga. Tapi yang jelas, ya kata Allah memang nggak perlu ada di dalam ajaran Yesua. Itu ya Pak. Iya yang umum kan apologet Muslim ini menuntut kata Allah kan di Alkitab itu pada umumnya lah. Dan 90% 99% lah tuntutannya kan sama. Iya. Nih, ada pertanyaan bagus nih dari Pak Visot. Lalu profet dalam bahasa Indonesia di KBBI ada Bung Aldo? Ada. Ya. Profet itu adalah juru bicara. Ada di KBBI. Tadi saya udah kasih lihat di KBBI. Ya, bentar ya, saya kasih lihat lagi ya. Udah banyak yang turun itu Bang Aldo. Ya, nih. Nih, perhatikan. Ini juru bicara bukan? Tuh. Ya, juru bicara. Tuh. Ini KBBI. Kalau aslinya tuh Nevia dalam bahasa Aramaik. Ya. Profet tadi Bang ya. Apakah profet sama Udah, Bang. artinya dengan nabiah? Nabiah itu apa? Oke Bang. Ya dalam bahasa Makasih apa? Bang. Ya, Pak Ki, terima kasih Pak. Oke, makasih udah dinaikin nih. Selamat malam. Ya, Semoga sama-sama. sehat-sehat. Sama-sama. Ya. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya ya baca dokumen Ibrani, coba baca aja tuh kamusnya. Kan kamusnya tuh kan ada penjelasan dalam bahasa Inggris kan. Itu loh. Nah, yang bahasa Inggris coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hati-hati terjemahinnya. Pakai KBBI. Gitu. Salah satu mujizat Al-Quran sampai kiamat pun tidak bakal berubah masa. Cuma sekali lagi itu bukan ranah saya untuk menjelaskan di sini. Ya. Bentar, saya harus charger ini. Oke, tes 1 2 3.
Oke, teman-teman, ini saya nggak pakai headset lagi, jadi ini kalau saya undang teman-teman naik ke atas, saya susah dengerin karena ini ruangan agak rame ya. Jadi kalau teman-teman mau tanya, silakan tanya aja, ketik aja pertanyaannya di chat room di bawah. Nanti akan saya bacain lalu saya jelaskan jawabannya. Oke, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, selamat datang ya, terima kasih untuk waktunya ya. Mau nonton nih. Perkenalkan, nama saya adalah Aldo Tulungalu, saya adalah seorang profesional di bidang software. Saya adalah pemimpin penerjemah Pesita Indonesia Merdeka. Ya, jadi profesi saya ada dua nih sekarang, penerjemah dan sales director ya di bidang software. Oke, jadi di waktu luang saya dedikasikan untuk menerjemahkan, untuk bikin materi ya, buku e-book ya, yang nantinya akan dibagikan kepada orang yang mau belajar alfabet Aramaik. Nah, nanti e-booknya itu akan kami kasih gratis. Terus ada training-training juga yang akan kami buka bagi teman-teman yang memang sudah beli terjemahan kami, itu nantinya boleh ngikutin training itu. Jadi tahun ini kami akan banyak mentraining orang. Tahun depan orang-orang itu akan menjadi pengajar lah ya. Jadi belajar alfabet kayak ini, ibu, budi, tapi dalam bahasa Aramaik. Kan gereja-gereja itu kan belum ada ya pengajar seperti ini. Nantinya teman-teman yang belajar sama kami tahun ini, tahun depan akan jadi pengajar di gereja atau komunitas masing-masing. Oke. Pak Abdul, agama saya dari kecil adalah Kristen, tapi tidak semua penerjemah Pesita itu adalah Kristen, nggak semua. Ya. Coba Nabi dan Nevia dalam bahasa Inggris apa? Nevia itu apa? Kalau Nabi, ya sekali lagi orang pilihan Allah SWT, the chosen person from Allah SWT. Itu Nabi, ya, bukan profet. Ya, beda. Iya, saya memang Kristen, Pak Aryan. Cuma tim kami ini nggak semuanya Kristen, ya. Yang penting adalah tim kami ini bisa bahasa Aramaik, bisa bahasa Indonesia. Itu yang paling penting. Gitu. Resiko kitab terjemahan, iya. Kalau terjemahannya salah udah pasti deh. Mau keluar-keluar kayak gimana juga itu ajarannya salah, pasti itu. Nabi dalam bahasa Inggris itu sekali lagi ya, Nabi itu kan artinya orang yang dipilih Allah SWT. Ya, bahasa Inggrisnya apa? The chosen person from Allah SWT. Itu bahasa Inggrisnya. Beda sama prophet. Nah, kita lihat ya, prophet itu artinya apa? Prophet. Ya.
Coba perhatiin ya. Ini profet dalam kamus bahasa Inggris, kamus Collins ya. Salah satunya tuh spokesman, juru bicara. Ya, bukan nabi. Coba perhatiin ya. Nih, prophet ya. Collins ya. collinsdictionary.com. Oke. A person who supposedly speak by divine inspiration tuh. Nggak ada Allah. Ya. Yang kedua, a person who predicts the future. Sama, nggak ada Allah. Ya. Nggak ada tulisan Allah. Ya. Yang ketiga nih, a spokesman. Nah, tuh. Perhatikan yang ketiga perhatiin deh. Spokesman. 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 Ya. Jadi jangan sembarangan ya mau menerjemahkan gitu. Baca dulu kamus bahasa Indonesia. Nabi itu artinya apa? Ya, cari di kamus bahasa Inggris. Ada nggak yang artinya sama? Nggak ada. Jangan disama-samain. Oh, Nabi itu adalah profet di dalam bahasa Inggris. Itu ngaco itu. Ya teman-teman nggak usah bahas Quran di sini ya. Kalau mau bahas Quran pada saat teman-teman ketemu sama saya offline, saya mau ya offline, jangan online. Kalau online ini udah deh kita fokus aja di sini. Bang Aldo, kenapa Mikana justru makainya bahasa yang dari Ibrani? Ya nggak apa-apa. Ya. Yang jelas dia tuh udah ada perubahan yang bagus ya. Tadinya nyembah Allah, sekarang udah enggak. Ya, kemudian belajar. Tadinya nyembah Yesus, oh jadi Yeshua, iya kan? Nanti dia belajar lagi akan ngerti dia. Nggak bisa semua orang bisa langsung ngerti kebenaran yang Yeshua utarakan dulu, nggak bisa. Itu bertahap. Sama kayak kita belajar matematika. Kelas 1 nggak akan diajarin sinus, kosinus, tangen, integral, turunan, ini nggak bakal. Dimulai dari 1 tambah 1. Gitu. Ini Kristen ya di Indonesia diajarinnya harusnya Allah itu siapa gitu. Itu dulu, nggak usah ngajar yang lain-lain dulu. Ya. Kalau mau belajar ajaran Kristen harus pisahin Allah itu nama Tuhannya Muslim. Jadi kalau mau tahu tertarik untuk mempelajari Allah, bacanya Quran. Ya kalau ada temen yang nggak setuju ya tentang Allah, dibilang Allah ini A, B, C gitu ya, kita harus hormati Muslim gitu. Itu adalah nama Tuhannya Muslim. Itu bukan masuk apa nggak terpengaruh gitu ajaran Muslim ya. Ada orang Kristen yang nggak setuju Allah itu adalah nama Tuhan Islam, nggak berpengaruh. Sampai orang itu mati juga tetap aja Allah ya Allah nama Tuhannya Muslim. Ya. Kalau menurut KBBI apa profet? Nah ini pertanyaan bagus. Ya. Ini kan profet itu kan banyak ya. Definisinya kan banyak. Coba perhatikan nih profet. Ya. Tuh lihat tuh. 1, 2, 3, 4 ya. Perhatikan.